Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal 29 ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Tentunya untuk mencapai tujuan kita butuh Tuhan, amin. Kita butuh Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saya memberikan tema menjadi renungan kita hari ini, khotbah hari ini, yaitu mencari Tuhan. Amin. Mencari Tuhan. Tadi saya sudah sampaikan, kalau kita mau mencapai tujuan, hal pertama kita perlu mencari Tuhan. Amin. Mencari Tuhan. Kita perlu lebih dekat dengan Tuhan. Kita perlu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena kita percaya bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan bisa buat apa-apa. Amin. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun. Karena Tuhan berkuasa di atas segala-galanya. Dialah segalanya bagi setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu kita butuh Tuhan. Kita perlu mencari Tuhan. Amin. Hari ini kita tinggalkan banyak mungkin rencana kita. Kita mungkin tinggalkan banyak program kita. Kita mungkin banyak tinggalkan semua kesibukan kita. Hanya ada satu tujuan. Kami mau tinggalkan semuanya, kami datang mencari Tuhan. Amin. Mencari Tuhan. Haleluya. Tuhan itu luar biasa, saudaraku. Tuhan itu sungguh luar biasa. Kita tinggalkan semua kesibukan kita. Kita tinggalkan semua apapun yang kita kerjakan hari ini. Kita tinggalkan. Dan kita mau datang mencari Tuhan adalah sumber segala kehidupan kita. Tuhan adalah sumber keselamatan bagi hidup kita. Tuhan itu adalah Allah yang besar. Kita perlu mencari Tuhan. Karena kita mencintai Tuhan. Kita perlu mencari Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Kita perlu mencari Tuhan karena Dialah segalanya bagi hidup kita. Dia menyertai kita di setiap saat dan setiap waktu. Tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari kalau hidup kita disertai Tuhan. Amin. Hidup kita ada dalam genggaman Tuhan. Hidup kita ada dalam aturan Tuhan. Dia bilang apa? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dia tahu semuanya. Dia tahu semua tentang hidup kita, amin. Dia tahu semua tentang keadaan kita. Dia merancangkan semuanya bagi hidup kita. Dia Allah yang hebat, Dia yang merancang hidup kita, amin. Dia mengetahui keadaan kita, karena Dia yang merancang hidup kita, maka Dia mengetahui semua kehidupan kita. Saya pernah menyampaikan, kayu bulat yang besar, sepotong kayu bulat, kayu jati yang besar. Kayu itu dibawa oleh seseorang. Kita melihat, kita sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi pada kayu itu. Apa yang mau dibuat pada kayu itu.
Tapi seorang tukang kayu, sebelum dia membentuk kayu itu, dia sudah tahu akan jadi apa. Amin. Dia sudah tahu kayu ini akan dibuat jadi apa. Kalau kayu itu dia ditujukan akan dibuat menjadi sebuah meja, maka itu dia akan buat jadi sebuah meja. Amin. Dia sudah rancangkan semua. Dia rancang bahwa kayu bulat yang belum terbentuk ini seakan bentuknya menjadi sebuah meja yang berfungsi. Amin. Sebuah meja yang akan dipakai. Hidup kita ada dalam rancangan Tuhan. Dia merancang hidup kita. Dia tahu tentang hidup kita. Apa yang akan dilakukan atas hidup kita. Tuhan tahu semuanya. Amin. Nah, oleh sebab itu kita harus perlu menyadari bahwa karena Tuhan yang merancang hidup kita, Tuhan yang tahu semua dalam hidup kita, maka kita perlu mencari Tuhan. Amin. Kita perlu mencari Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan karena Dia yang merancang hidup kita. Dia tahu tentang masa depan hidup kita. Dia tahu tentang keberadaan hidup kita. Tuhan itu adalah segala bagi hidup kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Rancangan damai sejahtera. Rancangan punya masa depan. Ini hal yang luar biasa, saudaraku. Kalau kita renung dan kita hayati baik-baik, betapa hebatnya Tuhan kita. Kalau kita renung dan kita hayati baik-baik, betapa kita akan bangkit semangat kita. Bahwa saya mau mencari Tuhan. Dalam keadaan situasi model apapun saya utamakan Tuhan. Karena Dia yang merancang hidup saya. Dia tahu tentang hidup saya dan Dia yang menentukan arah hidup saya. Hidup saya jadi apa, Dia tahu semuanya. Amin. Dia yang melakukan semuanya. Saudaraku, ya. Yang pertama, kita perlu mencari Tuhan karena Tuhan yang mengetahui rancangan-rancangannya mengenai hidup kita. Kita perlu mencari Tuhan karena Dia yang tahu, Dia yang rancang hidup kita. Jangan pernah kita memaksakan rancangan Tuhan. Ada orang suka memaksa rancangan Tuhan. Kira-kira kita mau ada dalam rancangan Tuhan atau merancangkan hal sendiri? Saudaraku, banyak orang hari-hari ini jatuh akibat karena dia tidak ada dalam rancangan Tuhan. Dia merancangkan hal-hal di dalam kehidupan melalui rancangan sendiri. Jatuh, saudara. Tapi kalau kita sungguh-sungguh ada dalam rancangan Tuhan, Tuhan bilang apa? Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Amin. Rancangan damai sejahtera bagi setiap orang-orang percaya. Seringkali kita mengatakan kehendak kita. Kalau Tuhan merancang kita akan menjadi seorang petani, akan jadi seorang petani. Amin. Memang petani itu kira-kira baik atau tidak? Mama itu tahu petani baik atau tidak? Petani itu baik, saudara. Amin. Kalau Tuhan merancangkan kita menjadi seorang petani, Dia akan memberkati kita ketika kita menjadi seorang petani yang baik. Amin. Dia memberkati segala usaha pekerjaan kita. Saudaraku, berapa tahun lalu kita waktu zamannya Lasti ya masih kuliah dan datang dengan teman-temannya di sini praktek, lalu ada salah satu temannya dia membawakan praktek ya program tentang bagaimana mengolah pupuk organik dari batang pisang, dari daun-daun. Itu orang Jakarta, itu anak lahir di Jakarta. Tapi mengapa dia mau terapkan itu? Dia bilang apa? Bapak, kemudian hari kita tidak bisa hidup dari teknologi. Amin. Kita tidak bisa hidup dari teknologi. Tapi kita harus hidup dari pertanian. Amin. Dari pertanian. Kita tidak bisa pegang barang-barang yang hebat-hebat di kota-kota besar, lalu kita hidup. Tidak. Biar engkau bisa buat sesuatu sampai di langit, engkau harus makan. Amin. Harus makan. Dan oleh sebab itu dia datang ya menerapkan hal yang paling penting bagi masyarakat adalah bagaimana membuat pupuk organik. Supaya masyarakat itu bisa membuat pupuk sendiri, bisa menjadi petani yang baik. Jadi kalau Allah merancangkan kita menjadi seorang petani yang baik, kita akan diberkati Tuhan. Amin. Israel terkenal dengan kaya, dengan negara yang hebat. Kenapa? Dari hasil pertanian. Walaupun tanah mereka gersang,
Walaupun tanah mereka itu berbatu-batu, tapi mereka tidak kekurang hikmat. Allah memberikan hikmat untuk mereka menjadi petani yang baik. Mereka bisa menciptakan perkebunan hebat. Dan mereka sekarang Israel menjadi ekspor makanan yang buah-buahan yang luar biasa, yang terbesar. Artinya bahwa inilah rancangan Tuhan. Jadi jangan kita berpikir, aduh saya tidak mau jadi petani. Tapi kalau Tuhan merancangkan kau jadi petani, kau mau jadi apa? Kalau Tuhan merancangkan kau menjadi seorang sopir, akan jadi sopir. Amin. Tetap menjadi sopir yang baik dan diberkati Tuhan. Kalau Tuhan merancangkan kau menjadi seorang polisi dan tentara, ya akan terjadi itu. Akan engkau menjadi seorang polisi yang baik atau tentara yang baik. Itu rancangan Tuhan. Tuhan juga sedang merancangkan kita menjadi seorang apa? Kalau Tuhan merancangkan menjadi seorang pegawai negeri, akan menjadi seorang pegawai negeri. Amin. Itu rancangan Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, tapi justru kita belajar bahwa saya mau ada dalam rancangan Tuhan. Amin. Saya mau hidup dalam rancangan Tuhan. Karena saya tahu saya ini ada rancangan Tuhan, maka saya perlu mencari Tuhan. Saya perlu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya perlu lebih dekat dengan Tuhan. Karena apa yang dirancangkan Tuhan bagi hidup kita, itu rancangan yang baik, amin. Rancangan yang baik dan berguna. Di depan kita ada meja. Meja itu adalah rancangan untuk satu keperluan, untuk satu tujuan, yaitu di meja itu bisa ditempatkan hal-hal yang baik, amin. Bisa ditempatkan ya mungkin minuman atau piring-piring, ya. Semua bisa difungsikan di meja itu. Hidup kita juga dirancangan Tuhan agar kita menjadi fungsi, amin. Hidup kita mau difungsikan oleh Tuhan. Kalau rancangan Tuhan buat kita menjadi seorang pelayan, harus menjadi pelayan yang baik, amin. Bilang saya mau jadi pelayan yang baik. Kita harus hidup dalam rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang sungguh ada, amin. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan masa depan yang sungguh ada, ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Hari depan yang penuh harapan. Jangan pernah menyesal, jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa, jangan pernah bimbang dengan keadaanmu. Karena Tuhan sudah merancangkan yang terbaik atas hidupmu. Amin. Tinggal kita saja serahkan diri pada Tuhan. Tinggal kita saja tetap pertaruhkan hidup kita pada Tuhan. Karena Tuhan merancangkan hal yang baik buat kita. Tuhan merancangkan masa depan yang baik buat kita. Tuhan itu merancangkan hal-hal yang hebat buat orang-orang percaya. Tinggal kita mau datang pada Tuhan atau tidak. Tinggal kita mau merespon atau tidak. Tinggal kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan atau tidak. Saya tidak pernah berpikir atau tidak pernah bermimpi sedikit pun akan menjadi seorang pelayan Tuhan. Amin. Saya tidak pernah bermimpi. Kalau dibilang saya mimpi jadi apa? Mimpi jadi petani. Pak Roy ya, jangan mimpi jadi tukang pancing terus. Ya. Kalau saya disuruh mimpi apa? Saya mimpi jadi bertani. Amin. Saya jadi petani, karena saya memang lahir dari petani. Dan saya pernah jadi petani. Tapi itu bukan tujuan rancangan Tuhan atas hidup saya. Ternyata Tuhan sudah merancangkan hal yang lain atas hidup saya. Dan saya tidak bisa melawan rancangan Tuhan. Amin. Saya tidak bisa melawan rancangan Tuhan. Saya tidak bisa menolak rancangan Tuhan. Bahwa ternyata Tuhan sudah merancangkan hidup saya menjadi seorang pelayan Tuhan. Saya harus siap belajar menjadi seorang pelayan Tuhan. Amin. Belajar menjadi seorang pelayan Tuhan, yaitu mengasihi jiwa-jiwa, melayani jiwa-jiwa, sungguh-sungguh dan mereka. Belajar lebih dekat dengan Tuhan. Itulah rancangan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Rancangan Tuhan atas kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Rancangan masa depan yang penuh harapan.
Kita punya masa depan. Semua kita punya masa depan. Bilang semua kita punya masa depan. Kok hanya satu orang saja? Bilang kita semua punya masa depan. Iya. Semua kita punya masa depan. Amin. Ini hal yang luar biasa, saudaraku. Amin. Luar biasa. Kita ada semua di sini karena ada dalam rancangan Tuhan. Amin. Saya ada di sini karena ini Tuhan sudah merancangkan. Yang namanya ini kau ada di buah sana. Kau punya tempat di atam buah. Yang namanya Royce itu orang itu, dia pun tempat di atam buah sana. Itu rancangan Tuhan. Mau nolak? Mau tolak kok? Tidak bisa tolak rancangan Tuhan. Yang namanya Ibu Adel itu, dia pun tempat di GBS Islam. Itu rancangan Tuhan, amin. Mau menolak? Ya, tidak bisa menolak. Kita ada di dalam rancangan Tuhan. Bilang kami ada di dalam rancangan Tuhan. Haleluya. Ikuti rancangan Tuhan, saudaraku. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah rancangan masa depan yang sungguh ada. Amin. Bapak Agus ya. Bapak Agus ini ada di sini dalam rancangan Tuhan, saudaraku. Kalau dia tidak ada di dalam rancangan Tuhan, kita Bapak Agus ini sudah kemana? Ya. Karena saya tahu Bapak Agus punya latar belakang. Kalau dia tidak ada di dalam rancangan Tuhan, dia sudah pergi. Pergi di mana? Dia tahu di mana tempat. Ya, sama dengan saya juga. Kalau saya renung dan saya kalau saya tidak ada rancangan Tuhan, saya tidak tahu ada di mana. Ya, tapi paling tidak hidup yang sudah terpuruk. Tapi kalau kita ada dalam rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera dan rancangan masa depan yang sungguh ada. Amin. Rancangan masa depan yang sungguh ada. Kalau Tuhan panggil kita datang buah, jangan menolak. Kenapa? Kita ada di sini bukan hanya kita cari kerja, makan, minum dan selesai. Tidak ada tujuan Tuhan. Tujuan bahwa Tuhan bawa saya ke Tambuah, ada tujuan. Dia Tambuah tempat saya berdoa, amin. Dia Tambuah tempat saya berseru pada Tuhan. Dia Tambuah tempat di mana saya berdoa dan Tuhan menjawab, amin. Dia Tambuah tempat di mana saya berdoa, kota itu dipulihkan Tuhan, kota itu diberkati, itulah dia Tambuah. Jadi tidak sia-sia atau tidak hanya asal-asal kita ada Tambuah, tapi ada tujuan Tuhan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Haleluya, amin. Dia Tambuahlah tempat kita berseru pada Tuhan dan Tuhan mendengar doa kita. Itulah rancangan Tuhan. Bahwa kamu ada di Tambuah, dia Tambuahlah kamu berdoa dan di sanalah ketika kamu berdoa saya mendengar, amin. Di sanalah kamu berdoa Tuhan mendengar. Tuhan mau supaya di mana kita ada, di tempat di mana dibuang Tuhan, di sana kita berdoa. Doa kita akan mendatangkan kesejahteraan bagi kota kita. Amin. Saudara, tahun 82 saya di Atambuah. Atambuah masih hutan. Masih hutan Atambuah. Kota Pasar Baru masih hutan. Yang ada pasar lama. Pasar Baru itu masih ada rumput-rumput. Putri Malu, pohon-pohon besar. Batu-batu, sawah-sawah. Tapi hari ini Pasar Baru jadi apa? Hari ini jadi apa? Hari ini Pasar Baru jadi kota besar. Ada gedung-gedung tingkat. Ada banyak orang datang jual beli. Ada banyak pedagang. Itu luar biasa. Karena doa kita Allah mendengar. Amin. Kota kita diberkati Tuhan. Amin. Jadi inilah rancangan Tuhan bagi kita. Bukan asal-asal saja Tuhan taruh kita. Jangan sampai seperti meja yang tidak difungsikan. Kalau meja tidak difungsikan jadi apa mejanya? Dibuang. Pak Roy tahu itu. Bilang meja tidak difungsikan dibuang. Kita juga kalau tidak difungsikan hati-hati. Kalau hidup kita Tuhan taruh sini tidak difungsikan dibuang. Amin. Tuhan buang. Karena kau ada di situ kau tidak berfungsi apa-apa. Mau buat apa lagi? Bilang hidup saya berfungsi. Amin. Hidup kita harus berfungsi. Di mana Tuhan tempatkan kita, di situ kita harus menjadi berfungsi.
untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk menjadi berguna. Ya, tadi pagi kami membaca firman Tuhan bilang apa? Tuhan itu adalah gembala yang baik. Gembala yang memperhatikan domba-dombanya. Yang sakit disembuhkan. Yang luka dibalut. Bahkan Tuhan membuat mereka, ya, Tuhan memberkati mereka pada musimnya. Dan untuk mereka saling memberkati. Itulah hebatnya Tuhan kita. Amin. Tuhan adalah gembala agung buat kita. Gembala agung kita, dia perhatikan kita. Dia tahu tentang keadaan kita. Kesulitan apa yang kita hadapi saat ini. Pergumulan apa yang kita hadapi saat ini. Ingat, kita punya gembala agung. Amin. Kita punya Tuhan yang dia lihat setiap perjuangan kita. Dia lihat setiap pergumulan kita. Dia lihat semua setiap kesukaran kita. Dia tahu semuanya. Maka dia bilang apa? Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar. Tuhan itu bukan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Amin. Dia mendengar setiap seruan kita. Dia mendengar setiap doa kita. Doa kita akan menerobos semua tantangan. Doa kita akan menerobos semua halangan. Doa kita akan menerobos semua masalah, menembus. Dan tangan Tuhan turun untuk menolong kita. Amin. Tangan Tuhan turun untuk menolong kita. Dimanapun tempat, dimana Tuhan menempatkan kita, kita menjadi orang yang berfungsi. Ya. Karena Tuhan merancangkan kita menjadi berfungsi. Amin. Tuhan merancang kita menjadi berfungsi. Tuhan merancang kita menjadi berguna. Tuhan merancang kita menjadi berkat, saling berkati satu dengan yang lain. Itulah rancangan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Tuhan akan mendengarkan setiap orang yang mau datang, berseru dan berdoa kepadanya. Dia mendengar. Siapa punya doa yang belum didengar Tuhan? Saya yakin kita semua punya doa sudah didengar Tuhan. Amin. Kalau sampai ada yang bilang doa saya belum didengar Tuhan, itu sudah salah. Kenapa saya bilang salah? Karena tidak pernah melihat kebaikan Tuhan. Yang dilihat itu dia punya kekurangan tuh yang dilihat. Dia tidak pernah melihat bagaimana hidup saya saat sampai hari ini. Saya diberkati Tuhan, kuat, sehat, sukacita, punya keluarga, punya anak-anak yang sehat-sehat. Itulah berkat Tuhan, itulah Tuhan hebat. Tuhan sudah dengar setiap keluhan kita. Tuhan dengar setiap masalah kita. Tuhan dengar, saudaraku. Kalau kita tidak pernah ingat kebaikan Tuhan, maka orang akan melupakan Tuhan. Amin. Suka lupakan Tuhan. Seharusnya kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan. Sekecil apapun yang kita terima dari Tuhan, itulah kebaikan Tuhan. Apalagi kebaikan Tuhan tidak pernah kecil. Amin. Hari ini di depan kita ada roti dan anggur. Roti dan anggur tanda daripada kebaikan Tuhan. Roti dan anggur tanda daripada kehebatan Tuhan. Dia mau berkorban buat kita. Amin. Dia mau menyerahkan dirinya menjadi makanan kehidupan buat orang-orang percaya. Itulah nyawanya dia berikan buat kita. Itulah tanda kebaikan Tuhan. Tanda kepedulian Tuhan. Tanda di mana Tuhan sudah mendengar setiap seruan kita. Tuhan mendengar setiap doa kita. Kalau kita datang berseru dan berdoa, dia akan mendengar kita. Amin. Jangan sampai kita jauh dari Tuhan. Jangan menjauhkan diri daripada Tuhan. Harus tahu bahwa Tuhan yang kita sembah Tuhan yang baik buat kita. Dia perhatikan segala kehidupan kita. Dia perhatikan segala kesulitan kita. Saudaraku, belajarlah daripada apa yang terjadi di hari ini. Kita perlu belajar, saudara. Perlu belajar. Bagaimana kita melihat saudara kita di Sumatera. Ya. Begitu mereka mengalami bencana yang besar, bencana yang betul-betul mengejutkan, menakutkan, menyedihkan, menggoncangkan, menyusahkan, menyulitkan. Belajar dari itu. Bakal hari ini jemaat Tuhan masih baik-baik, itu karena kebaikan Tuhan. Jangan ada uang 1 juta atau 1 miliar dulu baru itu Tuhan baik, Tuhan baik. Hari ini saya dapat uang 1 miliar.
Tapi tidak pernah pikir kalau nyawanya masih ada. Amin. Wajat masih ada. Kita lihat luar biasa saudaraku. Berita-berita. Ya, mudah-mudahan kemarin sudah direncanakan oleh jemaat Tuhan. Ada apa-apa yang bisa dikumpulkan supaya bisa dikirimkan untuk bantu saudara kita di Sumatera. Amin. Dibantu. Sedikit apapun kau buat, Tuhan lihat. Amin. Tuhan lihat. Itu namanya saling memberkati, saling memperhatikan. Tapi kita perlu belajar bahwa sehebat-hebatnya manusia, sekuat-kuatnya manusia, sepintar-pintarnya manusia, kalau kau tidak dalam rancangan Tuhan, kau akan binasa. Amin. Kau perlu ada dalam rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan masa kecelakaan. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, ia akan mendapatkan semuanya. Amin. Semuanya. Kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 dan 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya, pintu dibukakan. Berikan melalui Tuhan Yesus. Karena apa kita mencari Tuhan? Karena Tuhan segalanya bagi kita. Amin. Ketika engkau minta, kau menerima. Ketika engkau mengetok, pintu berkat akan terbuka. Amin. Kita mencari Tuhan karena Tuhan punya kuasa memberkati setiap kita. Tuhan punya kuasa memberkati kita dan Tuhan punya kuasa untuk memulihkan setiap kehidupan kita. Kita perlu mencari Tuhan. Dia Bapa yang baik, saudaraku. Mari renungkan firman Tuhan. Mari hati firman Tuhan. Dialah segalanya bagi hidup kita. Kemarin ada Lasti punya kawan datang di sini. Saya bilang sama itu ibu dengan suaminya. Saya bilang, ibu, kalau ibu jalan dengan suami, kira-kira aman ke tidak? Aman ke tidak? Kalau mama Pablo jalan dengan pacar, kira-kira aman ke tidak? Aman ke tidak? Ibu itu bilang aman. Amin. Aman. Kalau ibu itu jalan dengan suami pasti aman. Tapi kalau kita jalan dengan Tuhan, aman ke tidak? Kalau kita berjalan dengan Tuhan, lebih aman lagi. Amin. Jalan dengan suami saja aman, apalagi jalan dengan Tuhan. Amin. Nah, kalau begitu kita mencari Tuhan atau tidak? Kita butuh Tuhan. Kita perlu mencari Tuhan. Kenapa? Bersama dengan Tuhan pasti saya aman. Amin. Bersama dengan Tuhan pasti saya aman. Kalau bersama dengan Tuhan, aman. Kenapa? Semua yang kita minta diberi. Amin. Semua yang kita minta diberikan. Kalau mama tua dalam dengan saya, kurang aman. Karena mama tua minta sesuatu mungkin saya tidak mampu kasih. Amin. Tapi kalau sama dengan Tuhan pasti aman. Amin. Karena Tuhan itu di atas segala-galanya. Tuhan itu hebat. Allah yang bertanggung jawab tentang seluruh kehidupan kita. Bahkan yang merancangkan hal-hal yang baik buat kita. Itulah Tuhan kita yang hebat. Mulai mencari Tuhan. Mulai hari ini. Katakan, saya tidak akan pernah jauh daripada Tuhan. Saya tidak pernah akan lupakan Tuhan. Tapi saya membangun keintiman saya dengan Tuhan. Saya selalu merindukan Tuhan. Saya mau melekat dengan Tuhan. Saya mau bergandengan tangan dengan Tuhan. Saya mau angkat tangan kepada Tuhan. Saudaraku, ketika Rasul Petrus lompat dari perahu, dia tahu bahwa dia akan jatuh dan tenggelam.
Tapi dia tahu di depan itu ada Tuhan Yesus, amin. Murid-murid yang lain tidak mau berani lompat dari perahu. Tapi Rasul Petrus lompat dari perahu. Ketika dia lompat, dia jalan atas air. Dirasakan tiupan angin, lalu kemudian dia takut dan tenggelam. Ketika dia tenggelam, dia berteriak, berseru, Tuhan, Tuhan tolong. Dan pada waktu itu Tuhan langsung ulurkan tangan mengangkat dia. Saudaraku, angkat tanganmu. Izinkan Tuhan menjamah engkau. Izinkan Tuhan mengulurkan tangan untuk menarik kembali engkau. Kembali kepada Tuhan. Kembali ke jalan Tuhan. Kembali kepada rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Masa depan yang sungguh ada. Amin. Ketika Tuhan merancangkan kita, dia tahu apa yang kita minta. Kita minta akan diberikan Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya, pintu dibukakan. Ini luar biasa, saudara. Tidak pernah kekurangan kita ketika kita ada dalam Tuhan. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati, ia akan menemukan Tuhan. Amin. Mencari Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap hati, bangun kita dengan Tuhan. Kau akan bertemu dengan Tuhan. Kau akan menemukan betapa hebatnya Tuhan itu. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan, Allahmu, dan menemukannya asal engkau menanyakan dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kalau kita mau menemukan Tuhan, kalau kita mau mendapatkan Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan, sungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Saya datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Saya datang beribadah pada Tuhan dengan segenap hati dan ketulusan dengan keikhlasan. Saya datang dengan penuh kerinduan. Dan di sanalah Tuhan akan membuka, memberikan kesempatan buat kita untuk menemukan Tuhan. Tuhan mengizinkan kita untuk bertemu dengan Tuhan, saudaraku. Yakob bertemu dengan Tuhan. Abraham bertemu dengan Tuhan. Ishak bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena mereka bersungguh hati dengan Tuhan. Abraham, Ishak, Yakob bertemu dengan Tuhan, melihat Tuhan dalam mata kepala mereka. Karena mereka datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan ketika mereka bertanya, Tuhan menjawab mereka. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Tuhan yang disembah oleh Ishak, Tuhan yang disembah oleh Yakob, Tuhan yang sama juga yang kita sembah hari ini. Amin. Tuhan yang menjawab, bahkan Tuhan yang bertemu dengan Abraham, Ishak, dan Yakob, Tuhan itu juga bertemu dengan kita. Kalau kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kalau kita mau menanyakan Tuhan dengan segenap hati, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya asal engkau menanyakan dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan pasti menjawab setiap pergumulan kita. Saya percaya, saya sungguh sangat percaya bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang siap menjawab setiap pergumulan saya. Tuhan yang selalu menjawab setiap doa saya. Tuhan yang selalu menjawab setiap keperluan saya. Tuhan yang selalu menjawab setiap kebutuhan saya. Amin. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang besar. Bilang Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang besar. Tuhan siap menjawab setiap pergumulan kita. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan.